Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18, yang berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesendirian bisa membawa perasaan duka cita yang mendalam. Dan hari ini kita akan belajar bersama nasihat firman Tuhan bahwa ada janji Tuhan yang menyatakan bahwa siapapun bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Seringkali dalam kehidupan ini, manusia mengalami berbagai musim kehidupan yang membuat hati terasa sepi dan kosong. Mungkin ketika orang-orang yang kita kasihi tidak lagi ada di dekat kita, ketika harapan yang kita bangun runtuh, ketika keadaan tidak berjalan seperti yang kita inginkan, atau ketika kita merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar mengerti pergumulan yang sedang kita alami. Pada saat-saat seperti ini, manusia bisa merasa sangat sendiri dan kehilangan pengharapan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesendirian yang kita rasakan secara manusia tidak pernah berarti bahwa kita benar-benar ditinggalkan. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia, dan Dia tidak pernah menarik penyertaannya dari kehidupan anak-anaknya. Bahkan justru di saat-saat paling gelap dalam kehidupan kita, kehadiran Tuhan menjadi semakin nyata untuk menopang, menguatkan, dan memimpin kita melewati setiap lembah kehidupan yang sedang kita lalui. Tuhan Yesus yang naik ke sorga merupakan sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa Tuhan telah pergi secara fisik sehingga para murid tidak lagi bisa bersamanya. Dia telah menyelesaikan tugasnya di dunia,
dan Tuhan kembali kepada Bapa. Hal ini tentu secara manusiawi dipandang bahwa Tuhan Yesus telah pergi meninggalkan para murid. Dia tidak lagi ada bersama dengan para murid. Di satu sisi, para murid terpana dengan cara Tuhan Yesus naik ke sorga. Tetapi di sisi lain, sangat mungkin bahwa para murid merasa ditinggalkan, dan ini adalah hal yang wajar. Namun, para malaikat mengingatkan akan janji Tuhan Yesus bahwa mereka tidak akan dibiarkan sendiri. Mereka diutus dan mereka diperlengkapi. Mereka diberi kuasa dari tempat maha tinggi. Di akhir Injil Matius, Tuhan Yesus memberikan janji bahwa Dia akan menyertai. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 bagian B, dikatakan bahwa, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus memang benar-benar naik, tapi bukan berarti murid-murid ditinggalkan. Sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan janji bahwa mereka akan menerima kuasa pada saat Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi Tuhan Yesus. Ternyata hal yang nampaknya menyedihkan belum tentu itu buruk. Para murid ditinggalkan, tetapi mereka tidak dibiarkan sendiri. Bahkan mereka akan mendapat kuasa. Yesus katakan bahwa aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dalam Injil Yohanes pasal 14-16, kita membaca bagaimana Yesus memberikan instruksi dan penghiburan terakhirnya kepada para murid. Sekalipun secara fisik Yesus tidak lagi hadir, Ia sesungguhnya jauh lebih hadir dari sebelumnya. Bagaimana caranya? Yaitu melalui penolong, yaitu Roh Kudus. Penolong ini mengambil tempat Yesus sepenuhnya, melakukan apa yang akan Yesus lakukan apabila Ia hadir secara fisik bagi setiap muridnya. Namun, oleh karena Sang Penolong, oleh karena Roh Kudus, kita tidak ditinggalkan tanpa Dia. Di sini Yesus Kristus sedang berbicara mengenai Roh Kudus, dan Yesus menggambarkan sebagai seorang penolong yang lain. Meskipun Yesus akan pergi, Yesus sebenarnya tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Ia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, atau seorang yang akan menggantikan tempatnya. Seorang yang akan melakukan apa yang Yesus lakukan apabila Yesus berada bersama dengan murid-muridnya. Seorang yang menjadi pengganti kehadiran Yesus secara fisik. Meskipun Ia tidak lagi hadir secara fisik bersama dengan murid-muridnya, Yesus hadir secara spiritual melalui Sang Penolong. Dengan kata lain, memiliki Roh Kudus sama seperti memiliki Yesus. Tidak ada bedanya. Dan bagi mereka yang mengikuti Yesus, kehadiran Roh Kudus ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada umat-Nya. Karena Tuhan tidak hanya memberikan pengajaran atau perintah saja, tetapi Ia juga memberikan pribadi yang menyertai dan menolong kita menjalani kehidupan ini setiap hari. Roh Kudus bukan hanya sekedar konsep atau kekuatan yang abstrak, tetapi Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang hidup dan aktif bekerja dalam hati setiap orang percaya. Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran.
ketika kita berada dalam kebingungan, menguatkan kita ketika kita merasa lemah, menegur kita ketika kita mulai menyimpang dari jalan Tuhan, serta memberikan damai sejahtera ketika hati kita diliputi oleh kekhawatiran, sehingga melalui kehadiran Roh Kudus, kehidupan orang percaya tidak benar-benar berjalan sendirian, karena Tuhan sendiri tinggal dan bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus melakukan apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya ketika ia hadir secara fisik, yaitu mengajar mereka, membimbing mereka, dan menghibur mereka. Kita tidak pernah sendirian. Ini adalah kebenaran yang sangat penting yang harus kita pahami. Ada banyak anak-anak Tuhan yang memiliki kekosongan hidup karena merasa sendirian. Dia akan mencari-cari kenikmatan dari dunia ini untuk mengisi kesendiriannya. Bahkan tidak sedikit mereka yang putus asa dan kehilangan harapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Bapa bagi kita semua. Sapalah Dia setiap saat, bersekutulah dengan Dia dalam doa-doa kita. Nyatakanlah semua isi hati kita kepada Roh Kudus, pergumulan kita, dan percayalah bahwa Roh Kudus adalah penghibur yang sejati. Dia adalah penolong yang sejati. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya, maka cara pandangnya terhadap kehidupan akan berubah. Tidak lagi merasa kosong atau kehilangan arah, karena tahu bahwa ada pribadi ilahi yang berjalan bersamanya setiap saat. Bahkan di saat tidak ada seorang pun yang memahami pergumulan hatinya, Roh Kudus tetap hadir sebagai sahabat yang setia, mendengarkan setiap doa yang dinaikkan, memulihkan setiap luka yang tersembunyi, dan memberikan kekuatan untuk terus melangkah maju. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita perlu belajar membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, bukan hanya datang kepada Tuhan ketika kita membutuhkan sesuatu, tetapi menjadikan Tuhan sebagai bagian dari setiap langkah hidup kita. Sehingga dalam setiap keputusan, setiap rencana, dan setiap pergumulan kita belajar melibatkan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kehidupan yang benar dan penuh pengharapan. Jika kita mengenal Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah merasa sendiri. Dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B mengatakan, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita yakin bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada Yesus yang memegang tangan kita, melewati semua tantangan dalam hidup kita, menatap masa depan kita. Kita percaya ada Roh Kudus yang selalu menyertai dan menemani hidup kita, bahkan memegang tangan kita untuk mencapai segala yang Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Allah yang mulia, Bapa yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas janji-Mu yang begitu indah, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan pembimbing dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajarlah kami untuk semakin peka akan kehadiran Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak berjalan menurut kehendak kami sendiri, tetapi dipimpin oleh kebenaran Tuhan setiap hari. Kuatkan kami ketika kami merasa lemah, hiburkan kami ketika hati kami terluka, dan tuntun kami agar tetap setia berjalan di dalam kehendak-Mu sampai akhir hidup kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami ya Tuhan. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi ya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.